Malam ini tidur di kolong jembatan sampai kau berlutut di kaki kekasihku, teriak suamiku. Pelakor itu tertawa menghinaku. Aku hanya tersenyum, baiklah. Namun esoknya, kubuat mereka histeris saat polisi datang menyeret mereka keluar dari rumahku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam dinding besar yang terbuat dari kayu jati di ruang tengah berdetak pelan, memecah keheningan rumah mewah yang terasa semakin dingin setiap harinya. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Biasanya, aku sudah terlelap tidur setelah lelah mengurus rumah seharian, tetapi malam ini perasaanku tidak enak. Ada gelisah yang tak bisa kujelaskan, seolah-olah badai besar akan segera menghantam dinding-dinding rumah ini. Aku duduk di sofa kulit berwarna krem, menatap pintu utama yang tertutup rapat. Lampu kristal di atas kepalaku berpendar redup, menciptakan bayangan panjang di lantai marmer yang baru saja kupoles tadi sore. Suamiku belum pulang. Pesan singkat yang kucoba kirimkan sejak sore tadi hanya berakhir dengan tanda centang 2 abu-abu, tanpa balasan. Bukan hal baru memang, belakangan ini dia sering pulang larut dengan alasan lembur, rapat proyek, atau makan malam dengan klien penting. Awalnya aku percaya. Aku selalu percaya padanya. Namun, intuisi seorang istri jarang sekali meleset. Perubahan sikapnya yang drastis, caranya menyembunyikan ponsel, hingga bau parfum asing yang samar-samar tercium di kemejanya saat kucuci, semuanya adalah tanda tanya besar yang belum berani kutemukan jawabannya. Tiba-tiba, sorot lampu mobil menembus kaca jendela depan, menyapu ruang tamu sejenak sebelum padam. Suara deru mesin mobil yang sangat kuhanu terdengar berhenti di halaman. Itu mobil suamiku. Aku segera merapikan daster batik sederhana yang kupaat, mencoba menyeka wajahku agar tidak terlihat terlalu lelah. Aku ingin menyambutnya dengan senyuman, seperti yang selalu diajarkan ibu dulu. Bahwa istri harus menjadi tempat pulang yang menenangkan. Suara kunci diputar terdengar kasar, diikuti dorongan pintu yang cukup keras. "Mas, kamu sudah pulang?" sapaku lembut sambil berdiri. Namun, senyum di wajahku membeku seketika. Mas Bayu tidak pulang sendirian. Di sampingnya, berdiri seorang wanita muda dengan gaun merah menyala yang sangat ketat, memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan berani. Rambutnya panjang bergelombang, wajahnya dipoles riasan tebal yang membuatnya terlihat cantik namun angkuh. Tangan wanita itu melingkar manja di lengan suamiku, seolah-olah dia adalah pemilik sah dari pria yang kunikahi 5 tahun lalu itu. Mas Bayu menatapku, tapi bukan dengan tatapan hangat atau rindu. Matanya dingin, penuh kilatan yang belum pernah kulihat sebelumnya, campuran antara kejijikan dan kesombongan. "Siapa dia, Mas?" tanyaku, suaraku bergetar pelan. Aku berusaha tetap berdiri tegak meski lututku rasanya ingin copot saat itu juga. Wanita itu tertawa kecil, suara tawanya terdengar melengking dan menyakitkan di telingaku. Dia menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan meremehkan, seolah-olah aku adalah kotoran yang menempel di lantai marmer yang berkilau ini. "Mas, ini pembantumu? Katanya kamu punya istri, kok penampilannya lusuh begini? Baunya juga bau bawang." Ejek wanita itu sambil menutup hidungnya dengan gaya yang dibuat-buat, lalu kembali menempelkan kepalanya di bahu suamiku. Hati rasanya seperti disayat sembilu mendengar ucapan itu. Aku memang seharian di dapur, memasak makanan kesukaan Mas Bayu yang sekarang sudah dingin di meja makan. Tapi menyebutku pembantu? Aku menatap Mas Bayu, berharap dia akan membelaku. Berharap dia akan marah karena istrinya dihina. Tapi harapanku hancur berkeping-keping. Mas Bayu justru tersenyum miring, merangkul pinggang wanita itu semakin erat. "Perkenalkan," kata Mas Bayu dengan nada datar, tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Ini Clara. Dia adalah calon nyonya rumah baru di sini." Duniaku rasanya berhenti berputar. Udara di sekelilingku terasa tersedot habis, membuatku sesak napas. "Apa maksudmu, Mas? Calon nyonya rumah? Lalu aku ini apa?" "Kamu?" Mas Bayu mendengus kasar. Dia melepaskan rangkulan Clara sejenak lalu melangkah mendekatiku. Bau alkohol samar tercium dari napasnya, tapi dia terlihat sadar sepenuhnya. "Kamu hanyalah masa lalu yang membosankan. Lihat dirimu." Kusam,
tidak menarik, dan tidak tahu cara bergaul. Clara berbeda. Dia wanita berkelas, dia bisa membawaku ke lingkaran bisnis yang lebih tinggi. Sedangkan kamu hanya beban. Beban? Aku mengulangi kata itu dengan rasa tidak percaya. Mas, semua yang ada di rumah ini. Diam, bentak Mas Bayu memotong ucapanku. Tangannya menunjuk wajahku dengan kasar. Jangan berani-berani kamu mengungkit hal itu. Mulai detik ini, statusmu di rumah ini tidak lebih dari sekadar penumpang yang sebentar lagi akan ditendang. Clara berjalan mendekat, bunyi hak tinggi sepatunya terdengar nyaring mengetuk lantai. Dia berdiri tepat di hadapanku, wajahnya memancarkan kemenangan. Dia menyentuh kerah dasterku dengan ujung jarinya yang berkuku panjang dan bercat merah, lalu menyentaknya dengan jijik. Lihat ini, sayang, kata Clara pada Mas Bayu, tapi matanya menatapku tajam. Kain murahan. Pantas saja Mas Bayu tidak betah di rumah. Istrinya seperti gembel pasar. Bagaimana Mas Bayu bisa bangga membawamu ke pesta rekan bisnis kalau modelmu seperti ini? Beda denganku, semua yang kupakai ini barang branded. Harganya mungkin lebih mahal dari harga dirimu. Aku mengepalkan tangan di samping tubuhku. Ingin rasanya aku menampar wajah sombong itu, atau berteriak pada suamiku yang tega melakukan ini padaku. Tapi entah kenapa, di tengah rasa sakit yang luar biasa ini, ada bagian kecil dari otakku yang tetap waras. Bagian yang mengingatkanku siapa pemilik sebenarnya dari semua kemewahan yang mereka pijak saat ini. Aku menahan diri. Emosi hanya akan membuatku terlihat lemah dan kalah. Jadi, kamu membawa wanita ini ke rumah kita untuk menghinaku? Tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap tenang meski dadaku bergemuruh hebat. Rumah kita? Clara tertawa lagi, kali ini lebih keras. Dia berbalik dan duduk dengan santai di sofa mahalku, menyilangkan kakinya yang jenjang. Dengar ya, Mbak yang malang. Mulai malam ini adalah rumahku. Mas Bayu sudah berjanji akan memberikan segalanya padaku. Kamu hanyalah sejarah. Mas Bayu menatapku dengan sorot mata menantang. Benar? Clara akan tinggal di sini mulai malam ini. Dan kamu, siapkan dirimu. Aku sudah muak melihat wajah memelasmu itu setiap hari. Aku menatap mereka berdua bergantian. Suamiku, pria yang dulu berjanji di depan penghulu dan orang tuaku untuk menjagaku, kini berdiri tegak sebagai pengkhianat. Dan wanita asing itu, yang dengan bangganya merebut kebahagiaan orang lain. Rasa sakit di hatiku perlahan berubah menjadi sesuatu yang dingin dan keras. Jika mereka ingin bermain api, maka aku akan menjadi minyak yang akan membakar mereka sampai habis. Tapi tidak sekarang. Belum saatnya. Baiklah kalau itu maumu, Mas, ucapku pelan. Tapi ingat, penyesalan selalu datang terlambat. Simpan ceramahmu, seru Mas Bayu. Sekarang, buatkan kami minum. Clara haus. Aku terdiam, menatapnya tak percaya. Dia baru saja memperkenalkan selingkuhannya, dan sekarang menyuruhku melayani mereka? Apa kamu tuli? Cepat, bentak Mas Bayu lagi. Aku menarik napas panjang, menelan ludah yang terasa pahit. Aku berbalik menuju dapur, bukan karena aku patuh sebagai istri yang lemah, tapi karena aku butuh waktu sejenak untuk menata rencana. Di dapur yang luas dan modern itu, aku menatap pantulan wajahku di pintu kulkas 2 pintu. Wajah wanita yang mereka hina, wanita yang mereka anggap bodoh dan tak berdaya. Nikmatilah malam ini, bisikku pada bayanganku sendiri. Karena mungkin ini adalah malam terakhir kalian bisa tertawa. Dari ruang tengah, terdengar suara tawa Clara dan Mas Bayu yang bersahut-sahutan. Mereka sedang merayakan kemenangan semu di atas luka hatiku. Mereka tidak tahu bahwa di balik daster lusuh ini, akulah yang memegang kendali atas nasib mereka. Tapi biarkan mereka terbang tinggi dulu, agar nanti sakitnya terasa lebih nyata saat aku menghempaskan mereka ke tanah. Suara tawa dari ruang tengah masih terdengar menyakitkan saat aku kembali membawa nampan berisi 2 gelas air dingin. Aku meletakkannya di meja dengan gerakan kaku. Clara bahkan tidak mengucapkan terima kasih, dia langsung mengambil gelas itu dan meminumnya sedikit. Lalu meletakkannya kembali dengan kasar hingga airnya sedikit tumpah membasahi meja. Air putih saja? Miskin sekali seleramu, cibir Clara sambil memutar bola matanya. Sayang,
Lihat istrimu ini. Tidak punya inisiatif sama sekali. Harusnya dia buatkan jus atau apa kek. Mas Bayu yang duduk di sebelah Clara langsung menatapku tajam. Wajahnya merah padam, seolah keberadaanku di ruangan itu saja sudah membuatnya marah. Tanpa aba-aba, dia berdiri dan menyambar lenganku kasar. Cengkeramannya begitu kuat hingga aku meringis kesakitan. Mas, sakit? Rintihku mencoba melepaskan diri. Sakit? Itu belum seberapa dibandingkan rasa maluku punya istri sepertimu. Bentak Mas Bayu tepat di depan wajahku. Napasnya memburu. Kamu dengar apa kata Clara? Kamu tidak becus. Tidak becus melayani suami, tidak becus mengurus rumah, tidak becus merawat diri. Dia menyeret paksa aku menuju kamar utama. Langkah kakinya lebar dan terburu-buru, membuatku hampir tersandung-sandung mengikutinya. Di belakang, aku mendengar langkah hak tinggi Clara mengikuti kami dengan santai, seolah sedang menonton pertunjukan drama yang menghibur. Sesampainya di kamar utama, Mas Bayu menghempaskan tubuhku ke lantai. Aku jatuh terduduk, merasakan dinginnya lantai menusuk kulit. Belum sempat aku bangkit, Mas Bayu sudah membuka lemari pakaianku dengan kasar. Dia mengambil koper besar dari atas lemari, melemparkannya ke lantai dalam keadaan terbuka, lalu mulai menguras isi lemari pakaianku. Baju-baju, kerudung, dan perlengkapan pribadiku dia tarik keluar secara acak dan dilemparkan begitu saja ke dalam koper. Tidak ada yang dilipat, tidak ada yang ditata. Semuanya dia jejalkan dengan amarah yang meluap-luap. Mas, apa yang kamu lakukan? Hentikan, teriakku mencoba berdiri dan menahan tangannya. Mas Bayu mendorongku lagi hingga aku terhuyung mundur menabrak dinding. Aku sedang membersihkan sampah. Kamar ini akan ditempati Clara. Aku tidak mau ada satupun barang rongsokanmu yang tertinggal di sini dan mengotori pemandangan. Air mataku akhirnya tumpah. Bukan karena aku tidak rela kehilangan kamar ini, tapi karena melihat betapa tidak berharganya aku di mata pria yang kucintai ini. Dia membuang barang-barangku seolah membuang kotoran. Clara berdiri di ambang pintu, bersandar dengan angkuh sambil melipat tangan di dada. Senyum sinis terukir jelas di bibirnya yang merah. Tuh kan, sayang. Lebih cepat lebih baik. Baunya dia itu nempel di mana-mana, bikin aku pusing. Setelah koper itu penuh sesak hingga hampir tidak bisa ditutup, Mas Bayu menendang koper itu keluar kamar, melewati Clara, dan terus menggelinding hingga ke ruang tengah. Dia lalu kembali menatapku, matanya menyala penuh kebencian. Keluar, desisnya. Mas, ini sudah malam. Kamu mau mengusirku kemana? Tanyaku dengan suara parau. Di luar, hujan mulai turun deras. Suara guntur terdengar menggelegar di kejauhan, seolah alam pun sedang marah melihat ketidakadilan ini. Mas Bayu mencengkeram rahangku, memaksaku menatap matanya. Aku tidak peduli. Kamu mau tidur di emperan toko, di pos satpam, atau dimanapun, itu urusanmu. Yang jelas, rumah ini bukan lagi tempatmu. Dia menarik tanganku lagi, menyeretku keluar kamar, melewati ruang tengah, menuju pintu depan. Clara mengikuti kami sambil tertawa kecil, menikmati setiap detik penderitaanku. Sesampainya di ambang pintu utama, Mas Bayu menendang koperku hingga terlempar ke teras yang mulai basah terkena tempias hujan. Dia lalu mendorongku keluar dengan kuat, hingga aku hampir jatuh terjerembab di atas koperku sendiri. Dengar baik-baik titahku, teriak Mas Bayu, suaranya mengalahkan suara hujan yang semakin deras. Dia menunjuk ke arah jalan raya yang gelap di kejauhan, di mana sebuah jembatan layang berdiri kokoh membelah malam. Malam ini, tidur di kolong jembatan itu. Rasakan bagaimana hidup seperti gembel yang pantas untukmu. Jangan harap kamu bisa masuk rumah ini lagi sampai kamu sadar diri. Clara maju selangkah, merangkul lengan Mas Bayu sambil menatapku dengan tatapan merendahkan yang paling menyakitkan. Dan satu lagi, tambah Clara dengan nada manja namun berbisa. Jangan pernah bermimpi untuk kembali kecuali kamu punya mental untuk jadi pembantu kami. Atau... Dia terkikik geli. Kecuali kamu sudi berlutut dan meminta maaf di kakiku, mencium ujung sepatuku sebagai tanda hormat pada nyonya rumah yang baru. Mas Bayu tertawa keras menyetujui ucapan selingkuhannya itu. Benar, itu syarat mutlak. Tidur di kolong jembatan sampai kau sudi berlutut dan meminta maaf di kaki kekasihku. Kalau kau tidak mau, silakan mati membusuk di jalanan.
Angin malam yang dingin menusuk tulangku, bercampur dengan titik-titik air hujan yang mulai membasahi daster dan wajahku. Rambutku lepek, tubuhku menggigil. Di hadapanku, dua manusia itu berdiri di bawah cahaya lampu teras yang hangat, menatapku seperti tontonan sirkus. Mereka merasa di atas angin. Mereka merasa menang telak. Aku menatap wajah Mas Bayu lekat-lekat, merekam setiap detail ekspresi kebenciannya. Lalu aku beralih menatap Clara, merekam kesombongannya. Sakit? Ya, sakit sekali. Tapi di balik rasa sakit itu, sebuah kekuatan baru bangkit. Kekuatan dari seseorang yang tidak lagi punya alasan untuk berbelas kasih. Perlahan, aku menyeka air mata di pipiku. Aku menegakkan punggungku yang tadi membungkuk. Aku tidak berteriak, tidak memohon, dan tidak lagi menangis histeris seperti yang mungkin mereka harapkan. Sebaliknya, aku menarik sudut bibirku, membentuk senyuman tipis yang dingin. Senyuman yang membuat tawa Clara sedikit terhenti karena bingung. Baiklah, ucapku tenang, suaraku terdengar jelas di antara deru hujan. Jika itu maumu, Mas, aku akan pergi. Mas Bayu terlihat sedikit terkejut dengan reaksiku yang tenang, tapi egonya terlalu besar untuk peduli. Bagus, pergi sana, jangan kotori terasku. Ingat kata-kataku tadi, Mbak, seru Clara. Berlutut di kakiku, baru boleh masuk. Aku tidak menjawab lagi. Aku meraih gagang koperku yang basah, menegakkannya, dan mulai melangkah mundur. Aku berbalik memunggungi mereka, memunggungi rumah megah yang kubangun dengan keringat dan air mata mendiang ayahku, rumah yang kini dikuasai oleh para benalu. Hujan turun semakin deras, menyamarkan air mata yang mungkin masih tersisa. Aku menyeret koper menembus hujan, berjalan keluar dari gerbang rumah yang perlahan tertutup otomatis. Suara tawa mereka masih terdengar samar, sebelum akhirnya tertelan suara hujan. Aku berjalan menyusuri trotoar yang sepi. Dinginnya malah menusuk hingga ke sumsum tulang, tapi api di dadaku justru semakin berkobar. Tunggu saja, gumamku pada gelapnya malam. Kalian pikir aku akan tidur di kolong jembatan dan menangis? Kalian salah besar. Langkahku mantap menuju arah jembatan layang, tapi bukan untuk tidur di sana. Di saku dasterku yang basah, tanganku menggenggam erat sebuah ponsel pintar yang selama ini kusembunyikan dari Mas Bayu. Ponsel yang berisi semua kontak penting yang kubutuhkan untuk menghancurkan mereka. Pengacara kepercayaanku, Pak Haryo, dan seorang detektif swasta yang sudah kusewa sebulan lalu. Malam ini, biarlah mereka berpesta. Biarlah mereka tidur nyenyak di kasur empuku, memimpikan kekayaan yang mereka pikir sudah mereka genggam. Karena besok, saat matahari terbit, aku akan memastikan mimpi indah mereka berubah menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Ratu Kolong Jembatan. Aku tersenyum sinis di bawah guyuran hujan. Mari kita lihat siapa yang nanti akan berakhir di selokan. Aku merogoh ponselku, layarnya menyala terang di kegelapan. Jari-jariku dengan cepat mendial nomor Pak Haryo. Halo, Bu, suara berat di ujung sana menjawab cepat. Ada yang bisa saya bantu malam-malam begini? Pak Haryo, jawabku tegas, mataku menatap tajam ke arah lampu jalan yang remang-remang. Siapkan berkasnya. Besok kita eksekusi. Saya ingin mereka keluar dari rumah saya sebelum matahari terbenam. Baik, Bu. Sesuai rencana? Sesuai rencana. Dan pastikan polisi juga ikut. Aku mematikan sambungan telepon. Kolong jembatan di depan sana terlihat gelap dan kotor. Tapi bagiku malam ini, itu adalah garis start dari pembalasanku. Suara roda koperku yang beradu dengan aspal basah menjadi satu-satunya irama yang menemaniku malam ini. Hujan mulai mereda menjadi gerimis halus, menyisakan genangan-genangan air keruh di sepanjang trotoar yang retak. Di atasku, jalan layang membentang kokoh, menahan beban ribuan kendaraan yang melintas setiap harinya. Beton-beton raksasa itu berdiri angkuh, menciptakan lorong gelap di bawahnya yang berbau apek campuran debu, sampah basah, dan oli bekas. Inilah tempat yang suamiku tunjuk tadi. Tidur di kolong jembatan, katanya. Sebuah titah dari seorang pria yang lupa bahwa sendok nasi yang ia pakai menyuap makanan tadi pagi pun dibeli dengan uang warisan ayahku. Aku berhenti tepat di bawah pilar beton besar yang penuh dengan coretan cat semprot tak beraturan.
Ada sebuah bangku kayu reot yang tampaknya ditinggalkan oleh pedagang kaki lima di siang hari. Aku membersihkan sedikit permukaannya dengan tisu basah dari saku koper, lalu duduk di sana. Dingin. Sangat dingin. Angin malam berhembus melalui celah-celah beton, menusuk hingga ke tulang rusuk. Seorang gelandangan tua yang sedang meringkuk di sudut menatapku dengan mata sayu. Mungkin dia heran melihat seorang wanita dengan pakaian rumahan yang cukup bagus, menyeret koper mahal, duduk di tempat kotor seperti ini di tengah malam. Aku hanya mengangguk pelan padanya, memberinya isyarat bahwa aku tidak akan mengganggunya. Aku tidak menangis. Anehnya, air mataku sudah kering sejak aku melangkah keluar dari gerbang rumah tadi. Rasa sedih itu telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lebih padat, lebih tajam. Amarah yang tenang. Aku mengeluarkan ponselku lagi. Cahaya layarnya menjadi penerang kecil di kegelapan kolong jembatan ini. Aku membuka galeri foto, menatap satu dokumen digital yang sudah lama kusimpan di folder tersembunyi. Foto sebuah dokumen notaris. Mas Bayu, suamiku yang malang, dia pikir dia pintar. 2 tahun lalu, saat bisnisnya diambang kebangkrutan karena judi online yang dia coba sembunyikan dariku, dia memohon agar aku menjual satu ruko warisan ayah untuk menutup hutangnya. Aku setuju, dengan syarat dia harus belajar mengelola aset. Lalu, dengan alasan, pajak progresif, yang terlalu tinggi jika semua aset atas namaku, dia membujukku untuk membalik nama sertifikat rumah utama kami dan beberapa deposito ke atas namanya. Biar pajaknya murah, Dek. Nanti kalau ada apa-apa, kan gampang ngurusnya karena aku kepala keluarga. Bujuknya waktu itu dengan wajah manis yang penuh tipu daya. Aku, yang saat itu masih buta oleh cinta, hampir menyetujuinya begitu saja. Namun, nasihat almarhum ayah terngiang di telingaku, jangan pernah menyerahkan lehermu sepenuhnya pada orang lain, nak, sekalipun itu suamimu. Jadi, aku bermain peran. Aku berpura-pura bodoh dan penurut. Aku membiarkan nama di sertifikat itu berubah menjadi nama Bayu Pratama. Tapi, Mas Bayu yang sombong tidak teliti membaca berkas yang disodorkan notaris. Notaris yang merupakan sahabat lama ayahku. Di antara tumpukan kertas yang dia tanda tangani dengan terburu-buru itu, terselip sebuah akta kuasa menjual dan perjanjian nomine yang menyatakan bahwa kepemilikan asli tetap ada padaku, dan aku berhak mengambil alih aset tersebut kapan saja tanpa persetujuan dia. Dan surat sakti itu, salinan aslinya, ada di dalam brankas di kamar utama. Brankas yang kuncinya hanya aku yang tahu. Ponselku bergetar. Sebuah panggilan masuk dari Detektif Dimas. Halo, Bu? Suara Dimas terdengar jernih di telingaku. Ya, Dimas. Bagaimana? Tanyaku pelan, mataku menatap nanar ke arah jalanan sepi di depan sana. Saya sudah dapat semuanya, Bu, lapor Dimas dengan nada serius. Bukti transfer dari rekening perusahaan ibu yang dialirkan Pak Bayu ke rekening pribadi atas nama Clara Sinta selama 6 bulan terakhir. Totalnya hampir 2 miliar rupiah. Lalu bukti check-in hotel mereka di Bali bulan lalu, saat Pak Bayu pamit dinas ke Surabaya. Foto-foto, rekaman CCTV hotel, semuanya lengkap. Aku memejamkan mata sejenak, menahan gemuruh di dada. 2 miliar. Uang yang kusisihkan untuk pengembangan yayasan yatim piatu yang dikelola ibuku, dia curi untuk membiayai pelakor itu berfoya-foya. Bagus, jawabku dingin. Kirim semua berkasnya ke email Pak Haryo malam ini juga. Jangan ada yang terlewat. Siap, Bu. Oh ya, saya juga menemukan bahwa mobil Alphard yang baru dibeli Pak Bayu bulan lalu itu kreditnya macet 2 bulan. Leasing sudah mulai mencari dia. Aku tersenyum miring. Biarkan saja. Itu akan jadi kejutan tambahan besok. Ibu baik-baik saja? Tanya Dimas ragu-ragu. Saya melihat GPS ponsel ibu ada di daerah kolong jembatan. Aku sedang menikmati pemandangan, Dimas. Pemandangan dari dasar kehidupan sebelum aku naik kembali ke puncak. Jawabku diplomatis. Kamu tidak perlu khawatir. Tugasmu selesai malam ini. Besok pagi, temui aku di kantor Pak Haryo jam 8 tepat. Baik, Bu. Sambungan terputus. Aku beralih menelepon Pak Haryo, pengacara senior kepercayaanku. Beliau mengangkat pada dering kedua, seolah sudah menunggu kabar dariku. Mbak, sudah aman? Suara tua Pak Haryo terdengar cemas.
Saya sudah di luar rumah, Pak. Sesuai dugaan, dia mengusir saya malam ini, kataku. Rencananya kita majukan. Besok pagi kita eksekusi pengosongan rumah. Siapkan surat laporan kepolisian untuk penggelapan dana dan pemalsuan dokumen. Kurang ajar si Bayu itu, gerutu Pak Haryo. Tenang saja, Mbak. Berkas yang Mbak tanda tangani minggu lalu sudah saya daftarkan. Secara hukum, mulai detik ini, semua aset yang dia pegang statusnya sengketa dan dibekukan. Dia tidak akan bisa mengambil 1 rupiah pun dari ATM besok pagi. Terima kasih, Pak. Besok kita buat mereka mengerti siapa yang sebenarnya mereka lawan. Aku menutup telepon dan berdiri. Angin malam masih terasa menusuk, tapi hatiku kini terasa panas membara. Aku menatap pilar beton di depanku sekali lagi. Malam ini aku memang berdiri di sini, Mas Bayu, bisikku pada angin. Tapi ini adalah terakhir kalinya kamu bisa melihatku di bawah. Karena mulai besok, tempatmu adalah di balik jeruji besi, dan tempatku adalah di singgasana yang kau coba rampas. Aku menarik gagang koperku. Tentu saja aku tidak akan benar-benar tidur di sini seperti orang bodoh. Ada hotel bintang 4 tak jauh dari sini. Aku memesan taksi online. Sambil menunggu, aku menatap langit Jakarta yang gelap tanpa bintang. Gelap yang sempurna untuk menyembunyikan badai yang akan datang esok pagi. Aku tidak bisa tidur meski sudah berbaring di kasur empuk hotel yang hangat. Tubuhku lelah, tapi otakku terus bekerja. Rasa penasaran menggelitiku. Apa yang sedang dilakukan 2 pengkhianat itu di rumahku sekarang? Apakah mereka merasa bersalah? Atau justru sedang merayakan kemenangan mereka? Aku mengambil tablet dari dalam tas tanganku. Jari-jariku dengan lincah membuka aplikasi smart home yang terhubung dengan seluruh CCTV di rumahku. Mas Bayu memang tahu ada CCTV di garasi dan teras. Tapi dia tidak tahu aku memasang kamera tersembunyi di ruang tengah dan lorong menuju kamar utama setahun yang lalu, saat aku mulai merasa ada barang-barang kecil yang hilang. Layar tablet menyala, menampilkan siaran langsung dari ruang tengah rumahku. Dadaku sesak melihat pemandangan di layar itu. Mereka sedang berpesta. Mas Bayu sudah berganti pakaian santai, memegang gelas anggur vintage peninggalan ayahku yang kusimpan untuk momen spesial. Dia tertawa lebar, wajahnya merah karena mabuk kepayang. Di sebelahnya, Clara masih mengenakan gaun merahnya, menari-nari kecil sambil memegang botol anggur itu seperti piala kemenangan. Suara mereka terdengar jelas melalui speaker tabletku. Gila ya, Mas. Rumah ini gede banget. Seru Clara sambil berputar-putar, menabrak vas bunga di meja konsul hingga bergoyang. Akhirnya ya, si upik abu itu pergi juga. Aku tuh udah ilfel banget lihat muka melasnya. Hahaha. Sudahlah, jangan bahas dia lagi, sahut Mas Bayu sambil meneguk anggurnya rakus. Sekarang istananya milik kita, sayang. Kamu mau apa? Mau ganti sofa ini? Atau mau ganti warna cat tembok? Bilang saja. Aku mau semuanya diganti. Clara menjatuhkan dirinya ke sofa, lalu kakinya yang masih memakai sepatu naik ke atas meja. Meja jati Jepara yang kupoles dengan hati-hati setiap minggu. Barang-barang selera kampung si mantan istrimu itu buang semua. Aku mau nuansa yang lebih glamor. Emas, kristal, yang bling-bling gitu loh, Mas. Beres. Besok panggil tukang, buang semua sampah-sampah itu. Hatiku mendidih. Mereka berbicara seolah-olah besok adalah hari libur yang panjang. Mereka tidak tahu bahwa besok adalah hari kiamat bagi mereka. Lalu, aku melihat mereka berjalan menuju lorong kamar utama. Aku memindahkan tampilan kamera ke kamera lorong. Mereka berhenti di depan sebuah lukisan besar abstrak yang tergantung di dinding. Clara menunjuk lukisan itu. Mas, kata kamu ada brankas? Di mana? Tanya Clara antusias. Matanya berbinar tamak. Di balik ini, sayang, jawab Mas Bayu dengan bangga. Dia menurunkan lukisan itu dan menyandarkannya sembarangan di dinding. Di sana, tertanam sebuah brankas besi berwarna abu-abu gelap. Itu brankas utamaku. Tempat aku menyimpan semua perhiasan warisan ibu, berlian investasi, uang tunai mata uang asing, dan yang paling penting, dokumen asli kepemilikan rumah dan perusahaan. Buka dong, Mas. Aku penasaran isinya. Katanya ada kalung berlian ibunya yang mahal itu,
desak Clara sambil meraba pintu brankas. Mas Bayu maju dengan percaya diri. Dia menekan kombinasi angka. Aku tersenyum sinis melihat layar tabletku. Dia menekan tanggal pernikahan kami. Bip. Lampu merah menyala. Salah. Mas Bayu mengerutkan kening. Dia mencoba lagi. Kali ini dia menekan tanggal lahirnya sendiri. Bip. Salah lagi. Kok nggak bisa? Mas Bayu mulai terlihat kesal. Dia memukul pintu brankas itu dengan telapak tangannya. Ih, Mas gimana sih? Masa lupa sandinya? Rengek Clara. Jangan-jangan kamu nggak tahu sandinya. Dulu sandinya tanggal nikah kita. Pasti diganti sama perempuan sialan itu. Umpat Mas Bayu kasar. Wajahnya yang tadi penuh tawa kini berubah merah padam karena emosi. Dia mencoba sekali lagi, entah angka apa yang dia tekan. Mungkin tanggal lahirku. Bip. 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 Alarm kecil berbunyi menandakan sistem terkunci karena 3 kali kesalahan. Sialan. Mas Bayu menendang dinding di bawah brankas. Terkunci. Clara mendengus kesal, melipat tangannya di dada. Yah, nggak asik banget sih. Terus gimana? Masa kita nggak bisa ambil perhiasannya? Aku kan mau pakai buat arisan besok lusa. Mas Bayu menghela napas kasar, mencoba menenangkan diri. Dia merangkul Clara lagi. Tenang, sayang. Tenang. Besok pagi juga dia pasti balik lagi ke sini. Aku menaikkan alisku mendengar ucapan itu. Kepercayaan diri macam apa ini? Maksud Mas? Tanya Clara. Dia itu nggak punya siapa-siapa. Clara. Orang tuanya sudah mati. Dia nggak punya kerjaan, nggak punya uang pegangan. Paling malam ini dia nangis-nangis di jalan, terus besok pagi-pagi buta dia bakal ngetuk pintu gerbang, ngemis minta maaf dan minta diizinkan masuk buat jadi pembantu. Jelas Mas Bayu dengan nada meremehkan yang luar biasa. Terus? Ya pas dia balik ngemis-ngemis itu, kita suruh dia buka brankasnya dulu. Setelah brankas terbuka, baru kita tendang dia lagi. Mas Bayu tertawa jahat, merasa idenya sangat brilian. Clara ikut tertawa, tawa yang terdengar seperti suara gagak di telingaku. Ide bagus. Biar dia tahu rasa. Sekalian besok suruh dia bersihin sisa pesta kita malam ini sebelum diusir. Mereka berdua lalu meninggalkan lorong itu, kembali ke ruang tengah untuk melanjutkan minum-minum, meninggalkan brankas yang terkunci rapat itu. Mereka tidak sadar bahwa brankas itu bukan sekadar kotak penyimpan harta, tapi kotak Pandora yang menyimpan kehancuran mereka. Aku mematikan tabletku. Cukup. Aku sudah melihat cukup banyak untuk membulatkan tekadku. Tidak ada lagi sisa rasa kasihan, tidak ada lagi kenangan manis 5 tahun pernikahan yang tersisa. Semua sudah terhapus oleh tawa mereka malam ini. Mas Bayu benar tentang satu hal, aku akan datang besok pagi. Tapi aku tidak akan datang untuk mengemis. Aku tidak akan datang untuk menjadi pembantu. Aku akan datang sebagai pemilik yang menagih utang. Aku berjalan ke jendela kamar hotel, menatap langit timur yang masih gelap gulita. Nikmatilah malam terakhir kalian sebagai raja dan ratu palsu. Gumamku pelan. Tidurlah yang nyenyak. Karena besok, saat kalian membuka mata, lantai yang kalian pijak akan runtuh. Aku kembali berbaring, memejamkan mata. Kali ini, aku bisa tidur. Tidur dengan tenang untuk mengumpulkan tenaga. Karena besok, akan ada pertunjukan besar. Pertunjukan berjudul, Kejatuhan Sang Pengkhianat. Dan aku adalah sutradaranya. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah tirai kamar hotel, menyapa wajahku yang sudah segar. Berbeda dengan pagi-pagi sebelumnya di mana aku harus bangun sebelum subuh untuk menyiapkan sarapan, menyetrika baju kerja Mas Bayu, dan membersihkan rumah, pagi ini aku bangun dengan tenang. Tidak ada teriakan yang menyuruhku mengambilkan handuk. Tidak ada omelan karena kopi kurang manis. Hanya ada keheningan yang damai dan aroma kopi dari mesin pembuat kopi di sudut kamar hotel yang baru saja kun seduh. Aku duduk di kursi dekat jendela sambil memegang cangkir kopi hangat. Di pangkuanku, tablet pintar itu kembali menyala. Seperti seorang sutradara yang mengawasi panggung dramanya, aku kembali memantau situasi di rumah mereka. Di layar tablet, terlihat kekacauan di ruang tengah. Botol-botol anggur kosong berserakan di lantai, noda tumpahan minuman mengotori karpet bulu domba impor yang dulu kubeli dengan tabungan pribadiku.
Mas Bayu masih tertidur di sofa dengan mulut terbuka, sementara Clara meringkuk di sofa single dengan make up yang sudah luntur berantakan. Pemandangan yang menjijikkan, namun sekaligus memuaskan. Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Sebentar lagi, drama babak pertama akan dimulai. Aku telah menginstruksikan Pak Haryo untuk mengirimkan surat pemblokiran aset ke semua bank tepat saat jam operasional bank dibuka pagi ini. Dengan bukti-bukti yang kuat tentang penyalahgunaan aset dan status kepemilikan yang sedang dalam sengketa hukum, pihak bank pasti akan langsung membekukan rekening Mas Bayu demi keamanan. Di layar, Mas Bayu mulai bergerak. Dia menggeliat, memegangi kepalanya yang mungkin terasa mau pecah akibat alkohol semalam. Jam berapa ini? Gumamnya serak, bicara pada udara kosong. Dia meraba-raba meja mencari ponselnya. Clara ikut terbangun karena suara Mas Bayu. Aduh, Mas, berisik banget sih. Kepalaku pusing nih, rengeknya manja. Lapar, pesenin makanan dong. Aku mau seafood yang mahal itu, yang biasa kita makan di Senopati. Mas Bayu mengucek matanya, berusaha duduk tegak. Pagi-pagi makan seafood? Bubur ayam sajalah. Ih, nggak level. Kita kan orang kaya sekarang, Mas. Masa makan bubur pinggir jalan? Pokoknya aku mau kepiting saus padang sama lobster. Clara merajuk sambil menghentakkan kakinya ke lantai. Mas Bayu, budak cinta yang bodoh itu, tentu saja menuruti kemauan selingkuhannya. Iya, sayang. Sebentar aku pesan lewat aplikasi. Aku tersenyum tipis melihat jari Mas Bayu menari di atas layar ponselnya. Aku bisa membayangkan dia sedang memilih menu paling mahal untuk memanjakan wanita itu. Total pesanan pasti mencapai jutaan rupiah. Beberapa menit berlalu. Tiba-tiba kening Mas Bayu berkerut. Dia menekan layar ponselnya berkali-kali dengan lebih keras. Loh? Kok gagal? Gumamnya bingung. Kenapa? Mas? Sinyalnya jelek? Tanya Clara sambil membetulkan rambutnya yang kusut. Bukan sinyal. Pembayarannya ditolak. Jawab Mas Bayu. Dia mencoba lagi, kali ini mengganti metode pembayaran ke kartu kredit platinum miliknya, yang tagihannya selalu aku yang bayar. Hening sejenak. Lalu Mas Bayu mendengus kesal. Ditolak lagi? Apa-apaan ini? Saldo kamu habis kali, Mas, celetuk Clara asal. Nggak mungkin. Kemarin baru cair bonus proyek 100 juta. Kartu kredit limitnya juga masih ratusan juta. Ini pasti aplikasinya yang error. Mas Bayu mulai panik. Wajahnya yang tadi pucat karena sisa mabuk kini mulai memerah. Dia mencoba mengganti ke kartu debit bank lain. Hasilnya sama. Aku tahu persis apa yang muncul di layarnya. Transaksi gagal. Silakan hubungi bank penerbit kartu Anda. Sialan, umpat Mas Bayu. Dia melempar ponselnya ke sofa. Semua kartu nggak bisa dipakai. Terus gimana dong? Aku lapar banget nih, Mas. Clara mulai marah, sifat aslinya yang tidak sabaran mulai keluar. Masa mau pesen makan aja susah? Katanya orang kaya. Sabar dong. Ini pasti ada gangguan sistem perbankan nasional atau apalah. Aku coba transfer manual aja ke rekening restoran langganan. Mas Bayu membuka aplikasi mobile banking. Wajahnya tegang. Aku memperbesar volume tabletku, ingin mendengar reaksi terbaiknya. Apa? Teriak Mas Bayu histeris hingga Clara terlompat kaget. Rekening diblokir? Maksudnya gimana, Mas? Tulisannya, rekening Anda sedang dalam status pembekuan sementara. Silakan kunjungi kantor cabang terdekat. Gila, kenapa bisa dibekukan? Mas Bayu berdiri, mondar-mandir di ruang tengah seperti setrikaan rusak. Dia mencoba membuka aplikasi bank lain. Semuanya sama. Blokir. Beku. Tidak bisa diakses. Jantung keuangan Mas Bayu baru saja berhenti berdetak. Semua akses uang yang dia banggakan, yang dia gunakan untuk menyakitiku dan membiayai pelakor itu, kini hanyalah angka digital yang tidak bisa dia sentuh. Mas, jangan bercanda deh. Kamu nggak lagi bangkrut kan? Tanya Clara curiga. Tatapan matanya berubah, dari manja menjadi menyelidik. Wanita seperti dia memang hanya punya satu radar. Uang. Jika uang hilang, cintanya pun akan menguap. Enggak. Uangnya ada, banyak.
Cuma nggak bisa diambil. Pasti ada kesalahan sistem. Mas Bayu menyisir rambutnya ke belakang dengan frustrasi. Kita harus ke bank sekarang. Aku harus marahin manajernya. Berani-beraninya mereka membekukan rekening nasabah prioritas seperti aku. Ya udah ayo cepetan. Aku lapar, aku mau belanja juga hari ini. Desak Clara. Mereka berdua bergegas bersiap-siap. Tidak ada mandi, hanya cuci muka dan ganti baju seadanya. Mas Bayu menyambar kunci mobil Alphard di atas meja. Ayo, ajak Mas Bayu. Mereka berjalan keluar menuju garasi. Aku memindahkan tampilan kamera ke CCTV garasi dan gerbang depan. Ini adalah bagian favoritku, perangkap tikus. Mas Bayu masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin. Deru halus mesin mobil mewah itu terdengar. Clara duduk di sampingnya sambil terus mengomel soal lapar. Mas Bayu menekan tombol remote untuk membuka gerbang otomatis. Hening. Gerbang besi hitam yang kokoh itu tidak bergeming sedikitpun. Mas Bayu menekan tombol itu lagi. Sekali. 2 kali. 3 kali. Tetap tidak ada reaksi. Ah, sial. Remotenya habis baterai apa gimana sih? Gerutu Mas Bayu. Dia memukul setir mobil. Mas, manual aja kenapa sih? Ribet banget. Komentar Clara pedas. Mas Bayu turun dari mobil dengan wajah menahan amarah. Dia berjalan menuju panel kontrol gerbang yang menempel di dinding pos satpam kosong. Karena satpam sudah kupecat kemarin sore dan kuganti dengan tim keamanan baruku yang belum datang. Mas Bayu mencoba menekan tombol manual di dinding. Tetap tidak bergerak. Tentu saja tidak. Aku sudah mematikan aliran listrik khusus ke gerbang itu melalui sistem smart home yang kucuri akses adminnya semalam. Gerbang itu kini hanyalah onggokan besi mati yang mengurung mereka. Rusak. Semuanya rusak. Teriak Mas Bayu sambil menendang gerbang besi itu. Suara dentuman logam terdengar nyaring namun sia-sia. Mas, panas nih. AC mobil nggak kerasa kalau pintunya dibuka terus. Teriak Clara dari dalam mobil. Diam kamu. Bantuin dorong kek. Bentak Mas Bayu. Idih, ogah. Nanti kuku aku patah. Mas Bayu mencoba mendorong gerbang itu secara manual. Tapi gerbang itu dirancang dengan sistem penguncian hidrolik otomatis. Tanpa listrik atau kunci darurat, yang kuncinya tentu saja ada padaku, gerbang itu tidak akan bisa digeser walau didorong 10 orang sekalipun. Mereka terjebak. Mas Bayu akhirnya menyerah. Napasnya ngos-ngosan, keringat bercucuran membasahi kemejanya. Dia kembali masuk ke mobil, membanting pintu. Kita nggak bisa keluar, katanya lemas. Apa? Terus kita terkurung di sini gitu? Tanpa makanan? Mas, kamu becus jadi laki nggak sih? Clara mulai meledak. Ini pasti gara-gara perempuan sialan itu. Dia pasti nggak pernah servis gerbang ini. Mas Bayu memukul setir lagi, menyalahkan aku atas ketidakmampuannya sendiri. Kebiasaan lamanya yang selalu mencari kambing hitam. Telepon tukang. Telepon taksi. Kita lompat pagar aja kalau perlu. Seru Clara. Gimana mau lompat? Pagar ini tingginya 3 meter dan ada kawat duri di atasnya. Clara, kamu pikir ini pagar kos-kosan? Mas Bayu mencoba menelepon taksi online. Tapi tiba-tiba dia membanting ponselnya ke jok mobil. Sial, kuota internet habis, wifi rumah mati, dan pulsa regulerku kosong karena pasca bayar ikut debit rekening yang diblokir. Sempurna. Isolasi total. Wifi rumah memang kumatikan jarak jauh 5 menit yang lalu. Aku tertawa kecil di kamar hotelku. Mereka seperti tikus yang terjebak dalam labirin yang mereka buat sendiri. Rasa lapar, panas, kebingungan, dan saling menyalahkan akan menjadi teman setia mereka selama beberapa jam ke depan. Tunggu aku, sayang, bisikku pada layar tablet. Nikmati dulu kepanikan kalian. Biarkan rasa takut itu meresap pelan-pelan sebelum aku datang memberikan pukulan terakhir. Aku menutup tabletku, lalu beranjak menuju cermin besar di lemari hotel. Di sana tergantung sebuah setelan blazer berwarna biru dongker yang elegan, dipadukan dengan celana bahan berpotongan lurus yang tegas. Pakaian yang memancarkan aura kekuasaan dan wibawa. Bukan daster lusuh yang biasa mereka hina. Hari ini, ibu rumah tangga yang mereka remehkan itu sudah mati. Yang ada kini adalah sang pemilik yang akan mengambil kembali tahtanya.
Waktu merangkak lambat menuju sore. Matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya oranye yang menyilaukan namun tidak lagi terlalu menyengat. Aku duduk di kursi belakang sebuah sedan hitam mengkilap yang disewa oleh kantor hukum Pak Haryo. Di sampingku, Pak Haryo duduk dengan tenang sambil memeriksa kembali tumpukan berkas dalam map tebal berwarna merah. Wajah tuanya tampak serius, namun ada kilatan semangat di matanya. Dia sudah menganggapku seperti anaknya sendiri, dan dia sangat membenci apa yang dilakukan Mas Bayu padaku. "Ibu sudah siap?" tanya Pak Haryo lembut. Aku mengangguk mantap, merapikan kerah blazerku. "Lebih dari siap, Pak. Mari kita akhiri sandiwara mereka." Di belakang mobil kami, sebuah mobil van polisi mengikuti dengan jarak aman. Aku tidak main-main dengan ucapanku. Aku ingin ini selesai secara hukum, tuntas, dan tanpa celah bagi mereka untuk berkelit. Mobil kami berbelok memasuki kompleks perumahan elit tempat tinggalku berada. Satpam kompleks yang mengenaliku langsung memberi hormat dan membukakan portal dengan senyum ramah, meski sedikit bingung melihat iring-iringan mobil asing ini. Saat mobil berhenti di depan gerbang rumahku yang menjulang tinggi, aku bisa melihat suasana yang berbeda. Rumah itu tampak suram meski lampu tamannya belum dinyalakan. Aku mengeluarkan ponselku, membuka aplikasi kontrol gerbang, dan mengaktifkan kembali aliran listriknya dengan satu sentuhan jari. Buzzer berbunyi pelan. Gerbang besi raksasa itu perlahan terbuka secara otomatis, membelah kesunyian sore. Sopir menjalankan mobil masuk ke halaman luas yang sudah dipenuhi oleh mobil Mas Bayu yang terparkir melintang tidak beraturan, tanda keputusasaan mereka tadi pagi. Aku turun dari mobil. Suara hak sepatu stiletto hitamku mengetuk paving block dengan irama yang tegas dan mengintimidasi. Pak Haryo turun mengikutiku, diapit oleh dua orang asisten pengacara yang berbadan tegap. Pintu utama rumah terbuka kasar. Mas Bayu muncul di sana dengan penampilan yang sangat berantakan. Kemejanya kusut dan basah oleh keringat, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya berminyak. Di belakangnya, Clara menyusul dengan wajah yang tak kalah kacau. Riasannya luntur, matanya bengkak, entah karena menangis atau kurang tidur, dan dia masih mengenakan gaun merah semalam yang kini terlihat norak di siang hari bolong. Mereka menatapku dengan mulut ternganga. Mungkin mereka tidak mengenali sosok wanita yang berdiri tegak di hadapan mereka ini. Wanita dengan kacamata hitam, rambut disanggul rapi, dan pakaian mahal yang melekat pas di tubuh. Aku melepaskan kacamata hitamku perlahan, menatap mata Mas Bayu lurus-lurus. "Mas," desis Mas Bayu pelan, seolah melihat hantu. "Kamu?" Kemudian, kesadaran sepertinya mulai kembali padanya. Ekspresi kaget itu perlahan berubah menjadi ekspresi meremehkan yang dipaksakan. Dia tertawa, tawa yang terdengar sumbang dan gugup. "Wah, wah, wah, lihat siapa yang pulang," seru Mas Bayu sambil bertepuk tangan pelan. Dia melangkah turun dari teras, mencoba terlihat berkuasa meski penampilannya seperti orang kalah judi. Kirain sudah mati di kolong jembatan. Ternyata masih hidup. Clara ikut maju, melipat tangan di dada. Dia menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan iri yang tak bisa disembunyikan melihat penampilanku yang jauh lebih glow up daripada dia saat ini. "Hebat juga aktingnya," cibir Clara dengan suara cemprengnya. "Sewa baju di mana, Mbak? Terus ini bawa bapak-bapak jas rapi segala. Nyewa aktor figuran berapaan? Biar kelihatan kayak orang kaya beneran gitu?" Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap mereka dengan senyum tipis yang dingin, senyum yang sama yang kuberikan semalam sebelum pergi. "Kenapa diam saja?" tantang Mas Bayu. Dia berdiri tepat di hadapanku, baunya apek campuran alkohol dan keringat. "Mau pamer? Mau ngertak aku? Dengar ya, kalau kamu pikir bahwa orang asing kesini bisa bikin aku takut, kamu salah besar. Ini rumahku. Aku bisa lapor polisi karena kamu bawa orang asing masuk tanpa izin." Pak Haryo berdeham pelan, maju selangkah. "Maaf, Pak Bayu. Sebaiknya Bapak hati-hati berbicara." "Siapa lu? Jangan ikut campur urusan rumah tangga orang," bentak Mas Bayu kasar. Aku mengangkat tangan, memberi isyarat pada Pak Haryo untuk tenang. "Biar aku yang bicara. Aku pulang bukan untuk berdebat, Mas," kataku. Suaraku tenang namun tajam menghunus. "Aku pulang karena ada tikus-tikus yang harus diusir dari rumahku."
Wajah Clara memerah pada mendengar kata tikus. Heh, jaga mulutmu ya. Kamu tuh yang tikus. Sudah dibuang, balik lagi. Nggak punya harga diri. Clara berjalan mendekatiku dengan gaya angkuh, menunjuk-nunjuk wajahku. Gimana rasanya tidur di kolong jembatan semalam? Enak? Banyak nyamuk? Atau banyak teman sesama gembel? Dia tertawa mengejek. Terus sekarang datang ke sini mau apa? Mau minta makan? Atau sudah sadar dan mau memenuhi syaratku? Clara menunjuk ujung sepatu hak tingginya yang kotor. Ingatkan? Cium kakiku dulu, baru aku pertimbangkan buat kasih sisa makanan bekas kami tadi malam. Mas Bayu tertawa terbahak-bahak mendengar hinaan kekasihnya. Dengar itu? Clara benar. Ayo, cepat berlutut. Mumpung aku masih berbaik hati mau nerima kamu jadi pembantu. Soalnya di dapur cucian piring sudah numpuk tuh. Sungguh luar biasa. Di saat mereka sudah terpojok, rekening diblokir, terkurung seharian tanpa makanan, kesombongan mereka masih setinggi langit. Mereka benar-benar buta oleh ego. Mereka masih berpikir bahwa mereka adalah pemenang hanya karena aku diam semalam. Aku menggeleng pelan, merasa kasihan pada kebodohan mereka. Kalian ini lucu sekali, ucapku datar. Masih merasa jadi tuan rumah di saat atap di atas kepala kalian sebenarnya sudah runtuh. Apa maksudmu? Sergah Mas Bayu, tawanya terhenti seketika. Mas Bayu, panggilku menyebut namanya dengan nada asing. Kamu pikir kenapa rekeningmu dibekukan hari ini? Kamu pikir kenapa gerbang itu tidak bisa dibuka seharian? Kamu pikir kenapa kartu aksesmu tidak berfungsi? Wajah Mas Bayu memucat. Matanya bergerak gelisah. Itu cuma gangguan teknis. Bank sedang error. Bukan gangguan teknis, Mas, potongku cepat. Itu aku. Aku yang memblokir semuanya. Hah? Jangan ngimpi. Clara menyela dengan nada tinggi. Mana mungkin wanita kampung kayak kamu bisa blokir rekening Mas Bayu? Kamu tuh cuma numpang hidup. Aku memberi isyarat pada Pak Haryo. Pengacara senior itu menyerahkan map merah tebal yang sedari tadi dipegangnya kepadaku. Aku menerima map itu, merasakan bobotnya yang berat, seberat dosa-dosa mereka. Mas Bayu, Clara, kataku sambil melangkah maju satu langkah, membuat mereka refleks mundur karena aura intimidasi yang kupancarkan. Mulai detik ini, drama kalian selesai. Panggung sandiwara kalian sudah ditutup. Kamu sudah gila ya? Suara Mas Bayu mulai bergetar, ada ketakutan yang mulai merayap di matanya melihat ketenanganku. Mungkin aku memang gila karena pernah mencintaimu. Jawabku, tapi hari ini, aku waras sepenuhnya. Aku mengangkat map itu tinggi-tinggi. Kalian pikir aku kembali untuk mengemis? Kalian pikir aku kembali untuk jadi pembantu? Salah besar. Aku menatap Clara tajam. Justru kamulah yang harusnya bersiap-siap. Karena sebentar lagi, bukan sepatu mahalku yang akan kau cium, tapi lantai dingin penjara. Omong kosong, teriak Mas Bayu panik. Pergi kalian semua. Satpam. Satpam. Satpammu sudah tidak ada, Mas, sahutku dingin. Yang ada di sini sekarang hanyalah pemilik sah dari tanah yang kau injak ini. Dan kau hanyalah tamu tak diundang yang sudah terlalu lama menumpang. Suasana menegang. Angin sore berhembus kencang, menerbangkan ujung blazerku. Di balik gerbang, sirine mobil polisi mulai terdengar mendekat, tapi mereka belum menyadarinya karena terlalu sibuk dengan penyangkalannya. Ini adalah momen sebelum badai sesungguhnya menghantam. Momen di mana senyuman terakhir mereka akan segera terhapus selamanya. Angin sore itu tidak lagi berhembus lembut seperti biasanya. Ia datang dengan tiupan yang kencang dan kasar, menerbangkan debu-debu kering dari paving blok halaman rumah, seolah alam semesta sedang bersiap membersihkan kotoran yang telah lama mengendap di tempat ini. Helaian rambutku yang terlepas dari sanggulan menari-nari di sekitar wajah, namun aku tidak bergeming sedikitpun. Kakiku tertanam kokoh di tanah, postur tubuhku tegak laksana pilar beton yang menopang jembatan layang, tempat di mana mereka ingin membuangku semalam. Di hadapanku, pemandangan itu sungguh menggelikan sekaligus menyedihkan. Mas Bayu, pria yang dulu kupuja sebagai imam, kini berdiri dengan kemeja yang kancingnya salah pasang, keringat membanjiri wajahnya yang berminyak,
dan mata yang bergerak liar penuh kepanikan. Di sebelahnya, Clara, wanita yang semalam begitu angkuh dengan gaun merahnya, kini tampak seperti ondel-ondel rusak. Riasannya luntur, maskaranya meleleh membentuk jalur hitam di pipi, dan aroma tubuhnya bukan lagi parfum mahal, melainkan bau asam keringat yang bercampur dengan ketakutan. Keheningan di antara kami terasa berat, mencekik leher. Mereka menunggu aku berteriak, memaki, atau menjambak rambut Clara seperti wanita yang kehilangan akal. Tapi aku tidak akan memberikan kepuasan itu. Kemarahan orang berkelas bukanlah dengan teriakan, melainkan dengan keheningan yang mematikan. Perlahan, sangat perlahan, aku mengangkat map tebal berwarna merah darah yang sejak tadi kugenggam di tangan kanan. Map itu berat, bukan hanya karena tumpukan kertas di dalamnya, tapi karena ia memuat beban dosa, kebohongan, dan kehancuran yang mereka susun sendiri selama 2 tahun terakhir. "Mas," panggilku. Suaraku rendah, nyaris berbisik. Namun di tengah keheningan halaman luas itu, suaraku terdengar seperti dentang lonceng kematian. "Kau tahu apa ini?" Mas Bayu menelan ludah. Jakunnya bergerak naik turun dengan susah payah. Dia mencoba membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia hanya menatap map merah itu dengan horor, seolah benda itu adalah bom waktu yang siap meledak. Tanpa menunggu jawabannya, aku melemparkan map itu. Aku tidak memberikannya dengan sopan. Aku melemparnya ke udara, membiarkannya menghantam dada bidang Mas Bayu dengan suara buk yang tumpul dan menyakitkan. Map itu terjatuh, terbuka, dan lembaran-lembaran kertas putih berhamburan keluar, berserakan di atas tanah, tepat di ujung sepatu kulit mahalnya yang kini tampak kusam berdebu. "Baca, perintahku. 1 kata. Singkat. Padat. Mutlak." Mas Bayu gemetar. Tangannya yang biasanya kokoh saat memegang setir mobil atau tongkat golf, kini bergetar hebat seperti orang yang terserang demam tinggi. Dia menatap kertas-kertas itu, lalu menatapku, mencari secercah keraguan di mataku. Tapi dia tidak menemukannya. Yang dia temukan hanyalah hamparan es yang dingin. "Apa-apa ini, Rania?" tanyanya dengan suara parau, mencoba mempertahankan sisa-sisa wibawanya yang sudah runtuh. "Kamu mau main surat-suratan? Kamu pikir kertas-kertas ini bisa menakutiku?" Clara, yang sedari tadi diam karena syok melihat penampilanku, mulai kembali pada tabiat aslinya. Dia mendengus kasar, melipat tangan di dada, mencoba menutupi kegugupannya dengan kesombongan palsu. "Halah, Mas, paling itu cuma gertakan sambal. Mungkin surat gugatan cerai? Bagus dong. Kalau dia minta cerai, kita malah bebas. Biar dia pergi bawa baju-baju bekasnya itu. Ambil dan baca, Bayu." Bentakku tiba-tiba, menaikkan oktav suaraku, membuat mereka berdua tersentak kaget. Pak Haryo di sebelahku hanya berdiri tenang. Namun tatapan matanya tajam mengawasi setiap gerakan Mas Bayu, siap menerkam jika pria itu bertindak agresif. Dengan gerakan kaku, Mas Bayu berjongkok. Dia memungut lembaran kertas yang paling atas. Judul dokumen itu tertulis dengan huruf kapital yang dicetak tebal, hitam, dan tegas. "Surat perintah pengosongan rumahan pembekuan aset." Aku melihat pupil mata Mas Bayu melebar seketika. Napasnya tercekat. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah, kini memucat drastis, seputih mayat. Bibirnya bergetar saat dia membaca baris demi baris kalimat hukum yang tertera di sana. Ini tidak mungkin." Desisnya. Suaranya terdengar seperti orang yang sedang tercekik. Dia menggelengkan kepala, mencoba menyangkal realita yang terpampang di depan matanya. "Ini palsu. Sertifikat rumah ini atas namaku. Aku memegangnya. Aku menyimpannya di brankas. Rania, kamu gila ya? Kamu memalsukan dokumen negara? Kamu mau dipenjara?" Dia mendongak, menatapku dengan mata melotot penuh tuduhan. Dia tertawa, tawa yang sumbang dan terdengar gila. "Hahaha, kamu pikir aku bodoh? Aku ingat betul saat kita ke notaris 2 tahun lalu. Sertifikat di balik nama menjadi Bayu Pratama. Atas namaku. Pemilik tunggal." Aku tersenyum miring. Senyuman yang penuh rasa kasihan melihat betapa naifnya pria yang pernah kucintai ini. Aku melangkah maju 1 langkah. Suara hak stiletoku mengetuk paving block dengan irama yang mengintimidasi. Memori manusia memang seringkali menipu.
Mas, apalagi jika memori itu dibentuk oleh keserakahan. Ucapku tenang. Coba kau ingat-ingat lagi hari itu. 2 tahun lalu. Saat kau merengek seperti anak kecil. Memintaku membalik nama semua aset warisan ayahku ke namamu dengan alasan pajak progresif dan kemudahan birokrasi sebagai kepala keluarga. Mas Bayu terdiam, keningnya berkerut dalam. Kau ingat betapa terburu-burunya kau saat itu? Lanjutku, suaraku mulai menekan mentalnya. Kau terus melihat jam tanganmu. Kau bilang teman-temanmu sudah menunggu di lapangan golf. Kau bilang kau tidak punya waktu untuk membaca tumpukan berkas setebal 5 senti itu. Kau hanya bertanya, mana yang harus kutandatangani? Dan notaris, yang notabene adalah sahabat almarhum ayahku, menunjukkan titik-titik tanda tangan itu. Lalu kenapa? Sergah Mas Bayu. Tanda tangan ya tanda tangan. Itu sah. Benar, itu sah, potong Pak Haryo dengan suara beratnya yang berwibawa. Pengacara senior itu melangkah maju, berdiri di sampingku layaknya benteng pertahanan. Masalahnya, Pak Bayu, Anda tidak membaca apa yang Anda tanda tangani. Mas Bayu menatap Pak Haryo dengan bingung. Maksud lo apa, tua bangka? Di antara tumpukan dokumen balik nama itu, jelasku, mengambil alih kembali narasi, terselip 2 dokumen krusial yang kau tanda tangani tanpa membacanya. Akta perjanjian nomine dan surat kuasa mutlak menjual kembali. Angin berhembus lagi, membalik halaman kertas yang masih dipegang Mas Bayu, memperlihatkan tanda tangannya sendiri di atas materai pada halaman tersebut. Artinya, Mas, aku mencondongkan tubuhku sedikit ke arahnya. Secara hukum, nama, Bayu Pratama, di sertifikat itu hanyalah pinjam nama. Kau hanyalah boneka pajangan. Pemilik manfaat sesungguhnya atau beneficial owner dari tanah ini, bangunan ini, dan seluruh deposito yang kau klaim itu, tetaplah aku, Rania. Dan dengan surat kuasa yang kau tanda tangani sendiri itu, aku berhak mengambil alih, menjual, atau mengusir siapapun yang menempati asetku kapan saja, tanpa perlu persetujuanmu lagi. Penjelasan itu menghantam Mas Bayu lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Dia terhuyung ke belakang. Kakinya lemas hingga pantatnya membentur bumper mobil Alphard hitam miliknya. Mobil yang dia banggakan, yang ternyata juga dibeli dengan uang perusahaan atas namaku. Kertas-kertas di tangannya terlepas, jatuh kembali ke tanah. Boneka? Bisiknya lirih. Matanya kosong. Dunianya runtuh. Keyakinannya bahwa dia adalah raja di istana ini, hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Jadi selama ini, aku tidak punya apa-apa. Kau punya, Mas, jawabku dingin. Kau punya gaji sebagai direktur yang cukup besar. Tapi keserakahanmu membuatmu merasa itu tidak cukup. Kau ingin menguasai semuanya. Kau ingin menendangku keluar setelah kau merasa aman memegang sertifikat itu. Sayangnya, kau melupakan satu hal. Ayahku adalah pengusaha yang cerdas, dan dia mewariskan kecerdasannya padaku, bukan hanya hartanya. Clara, yang melihat sumber uangnya mulai runtuh, tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia menyambar kertas-kertas itu dari tanah dengan kasar. Bohong. Ini pasti bohong. Teriaknya histeris. Mas Bayu, kamu jangan diam aja dong. Lawan perempuan ini. Kamu bilang kamu kaya raya. Kamu bilang perusahaan itu punya kamu. Kamu bilang istri kamu cuma parasit. Kenapa sekarang kamu diam kayak patung? Clara mengguncang bahu Mas Bayu dengan brutal. Kuku-kukunya yang panjang menancap di lengan kemeja pria itu. Mas, jawab aku. Mobil Brio aku gimana? Apartemen yang kamu janjiin gimana? Kartu kredit aku kenapa diblokir semua? Jawab, Mas. Mas Bayu menepis tangan Clara dengan kasar. Wajahnya kini dipenuhi keringat dingin. Diam kamu, Clara. Aku lagi pusing. Oh, jadi sekarang kamu nyalahin aku. Clara berteriak, suaranya melengking menyakitkan telinga. Dia berbalik menatapku dengan mata nyalang penuh kebencian. Heh, nenek sihir. Asal lo tahu ya, biarpun rumah ini punya lo, Mas Bayu tetap punya hak. Dia kerja keras di perusahaan. Dia punya duit sendiri. Kita nggak butuh rumah butut lo ini. Kita bisa beli rumah yang lebih bagus. Aku tertawa. Kali ini aku tertawa lepas. Tawa yang kering, dingin, dan menusuk.
Clara benar-benar definisi cantik tapi kosong. Dia tidak menyadari bahwa lubang yang mereka gali sudah terlalu dalam untuk dipanjat keluar. Kerja keras? Tanyaku di sela tawa. Mas, tolong jelaskan pada kekasihmu yang pintar ini. Jelaskan padanya definisi kerja keras yang kau lakukan 6 bulan terakhir. Mas Bayu menunduk, menghindari tatapanku. Dia tahu kemana arah pembicaraanku. Bahunya mulai berguncang. Ketakutan yang amat sangat mulai merayapi tulang punggungnya. Kenapa diam, Mas? Desakku. Aku memberi isyarat pada asisten Pak Haryo untuk menyerahkan dokumen kedua. Sebuah bundel laporan keuangan hasil audit forensik. Aku melempar bundel itu tepat ke kaki Clara. Baca halaman terakhir, Clara, kataku datar. Clara, dengan tangan gemetar, membuka halaman yang kutunjuk. Di sana, terpampang deretan angka transaksi perbankan. Mutasi rekening. Itu nomor rekening aku, gumam Clara bingung. Matanya membelalak melihat jumlah angka nol yang berjejer di kolom kredit. 50 juta, 100 juta, 200 juta. Totalnya 2,3 miliar rupiah dalam 6 bulan. Potongku tajam. Uang yang masuk rekeningmu itu, Clara, bukan uang pribadi Mas Bayu. Itu uang perusahaan. Uang operasional yayasan panti asuhan yang dikelola ibuku. Uang yang seharusnya dipakai untuk membeli susu bayi yatim piatu, merenovasi asrama anak-anak terlantar, dan membayar gaji pengasuh. Mas Bayu mencurinya. Lanjutku, setiap kata kutekan dengan penuh emosi. Dia memalsukan info C, membuat proyek fiktif, dan mengalirkan dana curian itu ke rekeningmu untuk membiayai gaya hidup mewahnya. Membeli tas branded MU, membayar sewa hotel di Bali, dan membeli mobil Brio merah yang kau pamerkan di Instagram itu. Wajah Clara berubah dari merah pada menjadi abu-abu pucat. Kakinya goyah. Dia mundur beberapa langkah menjauhi Mas Bayu seolah pria itu tiba-tiba berubah menjadi monster yang menjijikan. Mas. Clara menatap Bayu dengan tatapan tidak percaya. Kamu korupsi? Kamu maling? Aku cuma pinjam sementara. Mas Bayu mencoba membela diri, suaranya pecah. Dia menatapku memelas. Rania, sumpah, aku niatnya mau balikin. Proyekku bulan depan cair. Aku bakal ganti semuanya. Tolong, Dek, jangan bawa ini ke ranah hukum. Ini masalah rumah tangga, kan? Kita bisa selesaikan di kamar. Masalah rumah tangga? Aku meludah ke samping, jijik mendengar kata-kata itu keluar dari mulutnya. Saat kau melempar koperku ke hujan semalam, apakah kau menganggap itu masalah rumah tangga? Saat kau menyuruhku tidur di kolong jembatan dan menjadi gembel, apakah kau ingat kita punya rumah tangga? Tidak, Mas. Saat itu kau merasa kau adalah Tuhan yang bisa menentukan nasibku. Dalam hukum, setelah Pak Haryo lagi, saudari Clara juga terlibat. Karena Anda menerima aliran dana hasil kejahatan dalam jumlah besar dan menggunakannya, Anda dikenakan pasal pencucian uang atau money laundering. Ancamannya bukan main-main, Mbak. Bisa sampai 15 tahun penjara. Apa? Clara menjerit histeris. Enggak. Aku enggak tahu apa-apa. Aku cuma dikasih. Aku korban. Mas Bayu yang bilang dia kaya. Sumpah Pak pengacara, saya enggak tahu itu duit maling. Saya kira itu duit warisan dia. Clara berlari ke arahku, mencoba meraih tanganku, tapi asisten Pak Haryo segera menghalanginya. Mbak Rania, tolong Mbak. Saya masih muda. Saya enggak mau dipenjara. Saya balikin deh semuanya. Tasnya, sepatunya, mobilnya, ambil aja semua. Tapi jangan lapor polisi. Please Mbak, sesama perempuan harus saling ngerti. Sesama perempuan? Aku menatapnya tajam, mataku menelusuri wajahnya yang penuh air mata buaya. Di mana solidaritas sesama perempuanmu saat kau menghinaku semalam? Saat kau bilang aku bau bawang? Saat kau menyuruhku mencium kakimu? Kau tidak punya hati nurani, Clara. Kau hanya punya ketakutan karena tertangkap. Dan kau, Mas Bayu, aku beralih menatap suamiku yang kini sudah jatuh berlutut di tanah. Lututnya menyentuh paving block yang keras, tepat di posisi yang sama di mana dia berdiri angkuh semalam. Mas Bayu merangkak mendekatiku,
Air matanya bercucuran membasahi pipi. Hancur sudah harga dirinya. Rania, ampun, aku hilaf, setan merasukiku. Rania, aku suamimu, ingat janji pernikahan kita, ingat masa-masa indah kita. Dia mencoba memeluk kakiku, menyandarkan wajahnya di ujung celana bahanku yang mahal. Aku bisa merasakan getaran tubuhnya. Dulu, sentuhan ini akan membuatku luluh. Dulu, aku akan ikut menangis dan memeluknya. Tapi sekarang, yang kurasakan hanya rasa jijik yang merambat naik dari ujung kaki hingga ke ulu hati. Aku tidak menendangnya. Itu terlalu kasar dan tidak elegan. Aku hanya diam, membiarkan dia menangis meraung-raung di kakiku, mempertontonkan kekalahannya. Kau memintaku mengingat janji pernikahan? Tanyaku pelan, namun penuh penekanan. Janji itu sudah kau bakar semalam, Mas. Kau bakar bersamaan dengan saat kau membawa pelacur ini masuk ke kamar tidur kita. Kau bakar saat kau membiarkan dia menghina istrimu. Aku membungkuk sedikit, mendekatkan wajahku ke telinganya. Ingat syaratmu semalam? Tidur di kolong jembatan sampai kau sudi berlutut dan meminta maaf di kaki kekasihku. Sekarang lihat, Mas. Siapa yang berlutut? Siapa yang mengemis? Mas Bayu mendongak, matanya merah bengkak. Aku salah besar. Rania, tolong beri aku kesempatan kedua. Aku akan perbaiki semuanya. Aku akan usir Clara sekarang juga. Aku akan jadi suami yang baik. Aku akan jadi budakmu seumur hidup kalau perlu. Asal jangan polisi, aku takut penjara. Rania. Kesempatan kedua. Aku menegakkan tubuhku kembali, menatap langit senja yang mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan. Matahari perlahan tenggelam, membawa serta sisa-sisa kesabaran yang kumiliki. Tuhan mungkin memberimu kesempatan kedua, Mas. Tapi aku hanya manusia biasa yang hatinya sudah kau hancurkan sampai menjadi debu. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma kemenangan yang bercampur dengan aroma anyir pengkhianatan. Sudah puas belum menikmati kemewahan semu ini seharian? Tanyaku datar. Rania? Mas Bayu menatapku bingung. Karena jemputan VIP kalian sudah datang, kataku sambil menunjuk ke arah gerbang kompleks perumahan yang masih terbuka lebar. Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara yang sangat khas. Wiu wiu wiu. Suara sirine. Awalnya pelan, lalu semakin keras, semakin mendekat, meraung-raung membelah keheningan senja, seolah menjadi soundtrack penutup bagi drama tragis kehidupan mereka. Wajah Mas Bayu berubah horor mutlak. Pupil matanya mengecil. Cengkeramannya di kakiku terlepas. Polisi? Kamu benar-benar lapor polisi. Aku tersenyum. Senyuman terakhir. Senyuman yang akan menghantuinya di balik jeruji besi setiap malam. Selamat menikmati karma, Mas. Ini hadiah perpisahan dariku. Sirine itu meraung semakin keras, memekakan telinga, menciptakan simfoni kekacauan yang sempurna. Cahaya biru dan merah dari lampu rotatori mobil patroli mulai terlihat memantul-mantul di dinding rumah tetangga, lalu menyapu pepohonan di halaman rumahku, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan yang berdansa liar. Bagi Mas Bayu dan Clara, cahaya itu adalah kilatan petir yang menandakan kiamat. Namun bagiku, itu adalah cahaya fajar yang menyingsing setelah malam yang panjang dan gelap. Dua mobil sedan patroli polisi melaju masuk ke halaman rumah dengan kecepatan terukur namun mengintimidasi, diikuti oleh sebuah mobil van tahanan berwarna abu-abu gelap dengan jeruji besi di jendelanya. Debu berterbangan saat ban mobil-mobil itu mengerem mendadak di belakang mobil sedan sewaanku. Pintu-pintu mobil terbuka serentak. Suara hentakan sepatu bot laras panjang menghantam aspal terdengar ritmis dan tegas. 6 orang petugas berseragam coklat lengkap dengan atribut kepolisian turun dengan wajah serius, tanpa senyum. Aura otoritas mereka langsung mendominasi seluruh area halaman. Tidak Aa, tidak Ja. Clara menjerit histeris. Jeritannya melengking tinggi, menyayat udara, membuat burung-burung yang bertengger di pohon mangga terbang ketakutan. Dia mundur teratur sampai punggungnya menabrak pilar teras. Wajahnya pucat pasi, matanya liar mencari jalan keluar yang tidak ada. Mas Bayu masih berlutut di tempatnya, membeku. Tubuhnya seolah lumpuh total. Dia hanya bisa menatap nanar ke arah polisi-polisi yang berjalan mendekat, mulutnya ternganga tapi tak ada suara yang keluar,
seolah jiwanya sudah melayang pergi meninggalkan raganya yang menyedihkan. Seorang perwira polisi dengan pangkat balok emas di pundaknya, Komandan Regu, berjalan tegap menghampiri kami. Dia berhenti tepat di hadapanku dan Pak Haryo, lalu memberikan hormat militer yang tegas. "Selamat sore, Bu Rania." "Pak Haryo," sapanya dengan suara bariton yang berat. "Kami dari unit Reskrim Polres, menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang." "Selamat sore, Komandan," jawabku tenang, membalas anggukan kepalanya. "Terima kasih atas respons cepatnya. Tersangka ada di hadapan Anda. Semua bukti tambahan sudah dipegang oleh pengacara saya." Komandan itu mengangguk, lalu menoleh ke arah anak buahnya. Dia mengangkat tangan, memberikan isyarat taktis. "Amankan tersangka." 4 orang polisi langsung bergerak cepat. 2 orang menuju Mas Bayu, 2 orang lagi mengepung Clara. "Saudara Bayu Pratama," ucap salah satu polisi sambil mencengkeram lengan atas Mas Bayu dengan kuat, memaksanya berdiri. "Anda kami tangkap berdasarkan surat perintah penahanan nomor sekian-sekian, atas tuduhan penggelapan dana perusahaan senilai 2 miliar rupiah dan pemalsuan akta otentik." Mas Bayu tersentak sadar saat merasakan cengkeraman tangan polisi itu. Insting bertahan hidupnya muncul. Dia mulai meronta. "Lepaskan. Saya nggak salah. Ini salah paham. Pak, saya bisa jelaskan. Saya direktur di perusahaan itu. Itu uang saya. Anda bisa menjelaskan semuanya di kantor polisi, Pak. Sekarang kooperatif saja," bentak polisi itu. Dengan gerakan teknik kuncian yang terlatih, polisi itu memutar lengan Mas Bayu ke belakang punggungnya. Mas Bayu mengerang kesakitan. "Aarg. Sakit. Rania. Rania, tolong aku. Bilang sama mereka ini cuma masalah keluarga. Rania, jangan diam aja. Aku suamimu." Teriakannya memecah hatiku, bukan karena kasihan, tapi karena rasa malu. Tetangga-tetangga mulai bermunculan di balik pagar rumah mereka. Bu RT, Pak Haji dari rumah sebelah, dan Satpam Kompleks, semuanya menonton drama ini dengan wajah kaget bercampur penasaran. Mas Bayu, yang selalu menjaga citra sebagai pengusaha sukses nan dermawan di kompleks ini, kini dipertontonkan sebagai kriminal. Di sisi lain teras, penangkapan Clara berlangsung jauh lebih dramatis. Wanita itu mengamuk seperti orang kesurupan. Dia menendang tulang kering polisi wanita yang mencoba memegang tangannya, mencakar udara, dan meludahi siapa saja yang mendekat. "Jangan sentuh gue. Gue nggak salah. Gue cuma pacarnya. Gue korban." Clara meraung-raung, rambut palsu sambungannya terlepas sebagian, membuatnya terlihat mengerikan. "Mas Bayu bangsat. Lo nipu gue. Lo bilang lo orang kaya. Lo bilang istri lo bodoh. Ternyata lo yang bodoh. Mati aja lo." Polisi wanita itu tidak tinggal diam. Dengan tegas, dia menekan tubuh Clara ke dinding, membatasi gerakannya. Bunyi klik logam dingin terdengar nyaring. Borgol perak itu kini melingkar erat di pergelangan tangan Clara yang halus. Tangan yang tak pernah bekerja keras. Tangan yang hanya tahu menengadahkan telapak meminta uang curian. "Saudari Clara, Anda punya hak untuk diam. Segala ucapan Anda bisa digunakan untuk memberatkan Anda di pengadilan," tegas polwan itu. "Gue nggak mau diam. Lepasin. Tas gue. HP gue. Jangan dibawa." Clara masih berusaha menyelamatkan tas Hermes palsunya yang tergeletak di lantai, simbol status sosial semu yang dia agung-agungkan. Aku hanya berdiri diam menyaksikan kekacauan itu dengan kedua tangan terlipat di depan dada. Angin senja menerpa wajahku, membawa kesejukan yang aneh di tengah panasnya suasana. Polisi mulai menyeret Mas Bayu menuju mobil van tahanan. Langkah kakinya berat, diseret paksa karena dia terus menahan diri dengan tumitnya. Saat dia melewati posisiku, dia berhenti sejenak, menahan seretan polisi dengan sisa tenaganya. Mata kami bertemu. Wajahnya basah oleh keringat, air mata, dan ingus. Wajah yang dulu tampan dan penuh pesona, kini tampak tua dan hancur dalam sekejap. "Rania," ucapnya lirih, suaranya bergetar hebat. "Apa tidak ada sedikit pun rasa cinta yang tersisa? 5 tahun, Rania, kita pernah bahagia.
Ingat saat kita bulan madu? Ingat saat aku sakit kamu merawatku? Tega kamu melihat aku diborgol seperti binatang begini? Pertanyaan itu menusuk. Memori-memori itu memang ada. Memori saat dia menyuapiku saat sakit, saat dia memelukku ketika ayah meninggal. Bagian diriku yang lemah ingin berteriak, hentikan, ingin memeluknya dan membatalkan semua ini. Tapi kemudian, bayangan kejadian semalam melintas lagi. Wajah bengisnya saat melempar koper. Kata-katanya, tidur di kolong jembatan. Mati membusuk di jalanan. Aku menegakkan punggungku. Cinta itu sudah mati, dibunuh oleh tangannya sendiri. Cinta itu ada, Mas, jawabku pelan, menatap lurus ke dalam matanya. Cinta itu yang membuatku bertahan selama 2 tahun terakhir saat kau mulai berubah. Cinta itu yang membuatku memberimu kesempatan berkali-kali untuk jujur. Aku melangkah mendekat, sangat dekat hingga aku bisa mencium bau ketakutan dari tubuhnya. Tapi kau menyalahgunakan cintaku. Kau menganggap diamku sebagai kebodohan. Kau menganggap kesabaranku sebagai kelemahan. Dan semalam kau bukan hanya membunuh cintaku, tapi kau juga membunuh rasa hormatku padamu sebagai manusia. Aku menunjuk borgol di tangannya. Itu bukan karena aku kejam, Mas. Itu adalah konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Kau memilih serakah, kau memilih berkhianat. Sekarang, nikmatilah hasil pilihanmu. Mas Bayu terisak keras, bahunya terguncang. Dia tahu dia tidak bisa memanipulasiku lagi. Maafkan aku, maafkan aku. Aku sudah memaafkanmu, Bayu, kataku final. Demi ketenangan jiwaku sendiri, aku memaafkanmu. Tapi hukum negara ini tidak mengenal perasaan. Kau berutang pada masyarakat, dan kau harus membayarnya. Aku mengangguk pada polisi yang memeganginya. Bawa dia, Pak. Jalan, bentak polisi itu, menyeret Mas Bayu yang sudah pasrah. Dia dimasukkan ke dalam bagian belakang mobil van yang sempit dan gelap. Sementara itu, Clara yang sudah lebih dulu dimasukkan ke dalam mobil, masih terdengar berteriak-teriak dari balik jeruji besi jendela mobil. Gue akan tuntut balik. Lihat aja. Gue punya kenalan pejabat. Ancaman kosong dari orang yang putus asa. Pintu besi berat mobil van itu ditutup dengan bantingan keras. Blam. Suara itu bergema, menandai berakhirnya satu babak kehidupan mereka, dan dimulainya babak baru kehidupanku. Komandan polisi menghampiriku lagi. Kami akan memproses semuanya malam ini juga, Bu Rania. Besok pagi ibu atau pengacara bisa datang ke kantor untuk BAP tambahan. Terima kasih, Komandan. Tolong tegakkan hukum seadil-adilnya, pintaku. Siap, laksanakan. Permisi. Iring-iringan mobil polisi itu mulai bergerak. Lampu rotatori kembali menyala, memecah kegelapan malam yang mulai turun. Sirine dibunyikan sesaat sebagai tanda jalan, lalu mereka perlahan keluar dari gerbang rumahku, membawa pergi 2 parasit yang selama ini menggerogoti kebahagiaanku. Mobil-mobil itu menjauh, semakin lama semakin kecil, hingga akhirnya menghilang di tikungan jalan, menyisakan keheningan yang mendadak terasa asing. Para tetangga masih berkerumun di luar pagar, berbisik-bisik. Aku tahu besok pagi aku akan menjadi topik hangat gosip satu kompleks. Istri yang memenjarakan suaminya. Biarlah. Aku tidak peduli. Lebih baik menjadi janda yang ditakuti dan dihormati daripada menjadi istri bodoh yang diinjak-injak. Pak Haryo menepuk bahuku pelan. Ibu hebat. Tidak banyak orang yang punya keberanian seperti ibu. Aku menoleh padanya, tersenyum tipis. Keberanian ini mahal harganya, Pak. Dibayar dengan air mata dan rasa sakit. Istirahatlah, Bu. Kami pamit dulu. Besok kita urus gugatan cerainya ke pengadilan agama. Dengan bukti penahanan ini, proses Verstek akan sangat cepat. Dalam sebulan, Ibu akan resmi bebas sepenuhnya. Terima kasih, Pak Haryo. Hati-hati di jalan. Tim pengacara pergi, meninggalkanku sendirian di halaman rumah yang luas itu. Langit kini sudah gelap sempurna. Bintang-bintang mulai bermunculan satu persatu, seolah berkedip menyapaku. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara malam yang segar. Tidak ada lagi bau alkohol. Tidak ada lagi bau parfum pelakor.
Hanya ada aroma tanah basah dan bunga melati yang tumbuh di sudut taman. Aku berbalik menatap rumah megah di hadapanku. Rumah ini, kemarin terasa seperti neraka yang panas. Dinding-dindingnya seolah merekam setiap bentakan dan penghinaan Mas Bayu. Tapi malam ini, rumah ini tampak berbeda. Lampu-lampu tamannya bersinar hangat. Pilar-pilarnya tampak kokoh melindungi. Aku berjalan menuju gerbang besi raksasa itu, gerbang yang semalam tertutup rapat untukku, mengurungku di luar dalam hujan. Tanganku menyentuh besi dingin gerbang itu. Aku menekan tombol di panel dinding. Mesin hidrolik bekerja halus. Gerbang besi itu bergerak perlahan, menutup rapat, memisahkan istanaku dari dunia luar. Mengunci rasa aman di dalam, dan membuang bahaya di luar. Klik. Bunyi kunci otomatis itu terdengar sangat merdu. Lebih merdu dari musik apapun. Itu adalah suara kebebasan. Aku berjalan masuk ke dalam rumah. Ruang tamu berantakan. Botol-botol anggur bekas pesta mereka masih berserakan. Sofa tempat mereka bermaksiat masih ada di sana. Besok, aku akan memanggil jasa pembersih profesional. Aku akan membuang sofa itu. Aku akan mengganti karpetnya. Aku akan mengecat ulang dindingnya. Aku akan menghapus setiap jejak keberadaan mereka, hingga tak tersisa satu atom pun. Aku duduk di kursi makan, kursi tempat aku biasa makan sendirian menunggu Mas Bayu yang tak kunjung pulang. Kini, kesendirian ini terasa nikmat. Ponselku bergetar di saku blazer. Aku mengambilnya. Sebuah pesan masuk dari ibu di kampung. Enduk, Rania, perasaan ibu kok nggak enak seharian ini. Kamu sehat kan? Nak, ibu tadi masak sup jagung kesukaanmu. Rasanya kepingin nyuapin kamu kayak dulu pas kecil. Kapan pulang? Membaca pesan itu, pertahananku runtuh. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Di saat aku merasa sendiri melawan dunia, ikatan batin seorang ibu tidak pernah putus. Air mataku menetes, jatuh ke layar ponsel. Air mata yang membasuh sisa-sisa kekerasan hati yang kupasang seharian ini. Aku mengetik balasan dengan jari yang gemetar namun ringan. Rania sehat, Bu. Sangat sehat. Alhamdulillah, badai sudah berlalu, Bu. Rania baru saja membersihkan rumah dari tikus-tikus nakal. Besok Rania pulang ya, Bu. Rania kangen sup jagung buatan ibu. Rania kangen pelukan ibu. Aku menekan tombol kirim. Aku meletakkan ponsel di meja, lalu menyandarkan punggungku di kursi. Mataku terpejam, bibirku menyunggingkan senyum tulus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Di luar sana, mungkin Mas Bayu dan Clara sedang menangis di sel tahanan yang dingin, saling menyalahkan, meratapi nasib. Tapi di sini, di dalam bentengku yang kokoh, Ratu telah kembali ke singgasananya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tahu aku akan tidur nyenyak malam ini. Tanpa tangisan, tanpa ketakutan, dan tanpa pengkhianat di sampingku.